Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sore, Bu. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Tadi udah ketemu ya, Bu ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat. Bu. Kayaknya Alhamdulillah jadi padet bertemu banget nih. lagi. Kayaknya padet banget hari ini ya, Bu ya, kuliahnya. Ya, Ada yang terus, Bu. kedua, Ya Bu. Allah. Oke, baik. Ibu-ibu, tadi kita sudah, tadi saya mengawali sedikit ya terkait dengan kebidanan keluarga. Jadi, kalau kita review dari jadwal, ini sudah memasuki ke minggu keempat. Sepertinya kelas sih tidak ada hutang sesi ya, Bu ya. Jadi, ini di minggu keempat ini, saya masuk sebentar, mana sih jadwalnya? Nah, ini. Jadi kemarin di minggu pertama sudah dengan Bu Amalia itu membahas tentang asuhan kebidanan holistik, kemudian peran bidan, kemudian saya menyampaikan di sesi e-learning di minggu kedua itu tentang proyek yang apa akan kita kerjakan pada mata kuliah ini ya, yaitu proyek tentang peran bidan dalam pemberdayaan keluarga. Sepertinya juga sudah saya share ya untuk penjelasan penugasannya, tapi nanti mungkin bisa saya review sedikit. Jadi kalau ibu-ibu ada pertanyaan dipersilahkan. Kemudian ini kita masuk di minggu keempat yaitu tanggal 21 sampai 26 Oktober. Nanti ada dua sesi untuk hari ini ya. Sesi Zoom-nya saya akan membahas tentang konsep kebidanan keluarga pada kehamilan dan persalinan. Kemudian di sesi e-learningnya saya akan menyampaikan materi. Nanti mungkin titip dengan Bu Nur ya, Ibu Sipen untuk bisa di-share ke teman-teman semua terkait askep kontemporer dan juga peran pendampingan persalinan. Ya. Sebelum saya masuk ke materi tentang konsep kebidanan keluarga, di sini akan saya review untuk proyek tugas yang harus ibu-ibu kerjakan untuk mata kuliah ini. Jadi kalau ketentuan dari dikti itu, Bu, satu mata kuliah itu harus ada luarannya gitu ya. Sehingga kemarin dipertimbangkan dari prodi untuk tugas-tugas yang bisa dikerjakan secara bersama, namun apa karena kondisi kelas alih jenjang ini kan mahasiswanya berjauhan gitu ya, tentunya tidak bisa berkumpul bersamaan dalam satu tempat untuk mengerjakan. Jadi tugas-tugas yang dibuat ini mungkin yang kita pilih di mata kuliah ini adalah membuat video, kemudian membuat desain media edukasi, kemudian nanti dari media edukasinya dan juga videonya baru dikirimkan ya, dikumpulkan. Nah, tujuan dari pengerjaan proyek ini adalah supaya mahasiswa bisa berinovasi, menyusun dan mengaplikasikan, artinya menggunakan media edukasi tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa bisa melaksanakan proyek dan kegiatan terstruktur, terutama kegiatan konseling, KIE ya, dan juga penyuluhan. Jadi dari judul yang kita angkat di sini terkait dengan proyeknya, yaitu peran bidan dalam pemberdayaan keluarga untuk mengenali dan mencari pertolongan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, serta askep kontemporer ANC-INC. Nah, terkait dengan peran bidan, mungkin kemarin sudah belajar dengan Bu Amalia, kemudian di sini juga ada tentang P4K ya, jadi nanti P4K-nya itu materinya akan disampaikan oleh Bu Jusmawati. Jadi setelah bulan November ya, minggu depan masih dengan saya, minggu depannya dengan Bu Jusmawati, nanti akan lebih banyak membahas tentang P4K. Kemudian askep kontemporer. Askep kontemporer ini akan kita bahas di minggu depan ya. Dua sesi minggu depan itu tentang askep kontemporer. Nah, secara teknis nanti mahasiswa dalam satu kelas dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama itu membuat media edukasi, bisa berupa lembar balik, leaflet, atau PowerPoint tentang peran pendamping keluarga dalam asuhan komplementer. Minimal asuhan komplementernya itu dua metode. Nah, nanti kan di sesi selanjutnya ada beberapa metode yang kita bahas. Nanti silahkan kelompok bisa memilih metode mana yang mau sampaikan dalam media edukasi tersebut. Kemudian yang kelompok dua itu tentang edukasi P4K, nanti materi disampaikan oleh Bu Jusmawati, atau boleh memilih ya edukasi pemenuhan kebutuhan nutrisi, materinya disampaikan oleh Ibu Rahayu. Kemudian di akhir video, masing-masing kelompok mempresentasikan atau menunjukkan setting persalinan HUMI ya.
Jadi seperti bidan menunjukkan ruang bersalinnya yang menerapkan konsep persalinan HOMI. Untuk pengerjaan nanti dilakukan pada saat jadwal-jadwal yang PJBL ya. Kemudian bimbingan itu kelas C itu bisa dengan Ibu Amalia. Kemudian ya nanti bebas saja kalau misalnya mau bertanya langsung sama saya juga dipersilahkan ya. Untuk pengumpulan media edukasi dan linknya itu bisa dikirim tanggal 15 Desember. Jadi memang untuk tugas ini adalah tugas kelompok ya, tidak bisa semua mahasiswa anggota kelompok itu masuk dalam video gitu ya Bu ya. Jadi nanti dibagi tugas saja, mudah-mudahan semuanya bisa memberikan kontribusinya gitu ya. Walaupun kontribusi ide, menanggapi gitu ya, itu kan juga sangat berarti gitu ya kalau untuk tugas kelompok. Jadi nanti jangan sampai ada yang mungkin menyampaikan gitu ya, ada satu mahasiswa yang sama sekali tidak berkontribusi gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa apa mencapai capaian pembelajaran yang kita capai pada proyek ini. Itu terkait dengan tugas, ada pertanyaan dulu, Bu. Kalau tidak ada, nanti sambil jalan saja. Kalau ada pertanyaan, boleh melalui Ibu Sipen ke saya atau boleh langsung ke saya juga. Kita langsung masuk ke materi saja supaya tidak terlalu sore. Untuk penjelasan materi di sesi ini, saya ada rekaman video, nanti menggunakan rekaman video penjelasan slide-nya. Namun kalau dari ibu-ibu ada informasi tambahan atau mungkin ada pertanyaan, ada diskusi, boleh raise hand atau boleh bersuara gitu ya, supaya saya bisa langsung menanggapi. Dan atau mungkin kalau nanti setelah selesai ya, setelah selesai penjelasan juga dipersilahkan. Siapkan dulu. Baik, ibu-ibu, jadi untuk sesi hari suaranya terdengar, Bu? Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Oke. Terdengar, Bu. Ini harapannya nanti capaian pembelajaran yang ingin kita capai bersama itu adalah supaya kita semua bisa lebih paham tentang konsep gitu ya, dan juga kita bisa menganalisa asuhan kebidanan keluarga, asuhan kebidanan kontemporer, dan juga asuhan kebidanan komplementer masa kehamilan dan persalinan. Nah, setelah kita memahami konsepnya, bisa menganalisa ya, tentunya kita bisa mengaplikasikan konsep kontemporer dan juga komplementer ya pada asuhan kebidanan kehamilan dan persalinan ya. Nanti akan saya buka diskusi ya dari ibu-ibu semua, mungkin yang berkenan untuk sharing informasi dengan senang hati ya. Kemudian ini referensi yang saya pakai dalam menyusun slide ya. Silahkan nanti ibu-ibu boleh mengakses lebih lanjut secara lebih detail. Ya, kalau ini textbook ya, buku-buku yang mungkin harus diakses dari perpustakaan karena nggak bisa didapat online ya. Miles, Varney, Sally Perman. Kemudian kalau yang lain ini nanti bisa diakses dari internet ya, dari Google. Kompilasi Midwifery Update ini juga berupa buku, nanti bisa saya share juga supaya bisa mengupdate informasi-informasi yang lain ya, terutama yang berkaitan dengan kebidanan keluarga. Nah, dari poin-poin yang akan kita bahas pada sore hari ini, itu kaitannya dengan pendampingan keluarga dalam kehamilan dan persalinan, pemberdayaan keluarga, dokumentasi ASKEP KK2, ini saya yakin dokumentasi itu sudah cukup di luar kepala juga gitu ya. Tapi kaitannya dengan kebidanan keluarga ini memang ada beberapa poin yang perlu kita masukkan ke dalam pendokumentasian sehingga dalam menganalisa datanya itu bisa lebih akurat gitu ya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, kemudian ASKEP kontemporer dan juga ASKEP komplementer. Keluarga yang lain itu turut serta dalam memberikan masalah, bisa mencegah masalah,
bisa mengabaikan Oh, maaf, saya tidak bisa lihat asal. Freeman dalam bukunya tahun 1981, cukup lama, tapi ini juga dijadikan satu dasar gitu ya untuk kita selalu bisa memberdayakan keluarga dalam asuhan kita. Dikatakan keluarga itu sebagai unit utama gitu ya. Jadi unit utama dalam masyarakat di mana memang keluarga ini sebagai kelompok masyarakat yang dia itu bisa menjadi eh, apa objek yang bisa menimbulkan masalah, bisa mencegah masalah, bisa mengabaikan masalahnya dan bisa memperbaiki masalahnya sendiri ya. Kemudian kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan dalam keluarga ini tentunya saling berkaitan. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang punya masalah kesehatan, biasanya akan berpengaruh terhadap anggota keluarga yang lain. Jadi kalau dalam hal ini, kalau ada ibu hamil dalam keluarga tersebut, tentunya itu juga akan mempengaruhi bagaimana anggota keluarga yang lain itu turut serta dalam memberikan kesejahteraan dan kesehatan bagi ibu hamil tersebut. Kemudian dalam pengambilan keputusan, jadi keluarga ini memang disebut sebagai pengambil keputusan ya, utamanya adalah untuk bisa memelihara kesehatan para anggotanya. Kemudian yang terakhir ini keluarga disebutkan sebagai perantara yang efektif ya, karena memang ini menjadi satu objek di mana objek yang dipakai untuk berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, itu ya, jadi konsep dasar kenapa kita harus melibatkan keluarga dalam asuhan kebidanan yang kita lakukan, terutama pada kehamilan dan persalinan. Kaitannya dengan kehamilan dan persalinan, dan sedikit secara singkat ya, kalau di aspek kehamilan tentunya sudah belajar banyak tentang apa asuhan, kemudian fisiologi persalinan, kehamilan, persalinan gitu ya. Jadi memang di selama proses kehamilan dan persalinan ini memang disebut sebagai periode krisis seorang wanita karena memang ada perubahan-perubahan secara fisik dan juga secara psikologis dan selain itu juga ada perasaan-perasaan yang dialami oleh ibu dalam kehamilan dan juga persalinan ya. Di antaranya ada pengharapan, ada kekecewaan, ada kecemasan, ada ketakutan gitu ya, yang tentunya dari aspek-aspek psikologis ini juga akan mempengaruhi bagaimana ibu hamil itu berinteraksi dengan keluarganya. Kemudian selain itu juga kita pahami bahwa sikap dan reaksi ayah sebagai pendamping itu biasanya memang banyak dipengaruhi oleh suku, bangsa, adat, dan budaya ya. Terutama kita di negara timur ini biasanya patrilinearnya cukup kental gitu ya dan biasanya memang ayah ini sebagai kepala keluarga dia punya peran untuk bisa mengambil keputusan gitu ya dan tentunya ini juga akan berbeda per masing-masing suku beda beda negara juga beda gitu ya tapi ya tentunya dengan sikap dan reaksi yang dipengaruhi oleh suku dan bangsa tersebut ya suku bangsa budaya kepercayaan ya tentunya itu menjadi dasar juga kenapa kita perlu memasukkan keterlibatan keluarga dalam asuhan persalinan dan kehamilan. Nah, kemudian untuk kontribusi keluarga biasanya memang dari pasangan, orang tua, ataupun saudara gitu ya. Biasanya mereka turut serta dalam menentukan pelayanan kesehatan ya. Kadang-kadang memberikan informasi tentang pelayanan-pelayanan kesehatan. Kemudian selain itu juga para anggota keluarga ini menjadi pencipta sistem perawatan keluarga ya, pencipta lingkungan sehat dan juga pemberi dukungan selama proses kehamilan dan juga persalinan. Nah, ini ada prinsip asuhan kebidanan keluarga dalam kehamilan dan persalinan. Jadi, utamanya adalah kita menyebut keluarga ini sebagai unit atau satu kesatuan. Kemudian, status sehat itu jadi tujuan utama. Asuhan yang diberikan sebagai sarana dalam pencapaian peningkatan kesehatan keluarga. Jadi, untuk kita bisa mencapai keluarga yang sehat, tentunya kita harus memberikan asuhan yang melibatkan keluarga. Jadi, mereka mencapai kesehatan itu oleh mereka sendiri, gitu ya. Bidan harus melibatkan peran aktif dari semua anggota keluarga. Jadi, keluarga ini tidak hanya suami saja sebagai pendamping, tetapi bisa jadi anggota keluarga yang lain, ya. Selain itu juga kita akan lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif ya, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif gitu ya. Tapi biasanya memang kita lebih mengutamakan upaya-upaya promotif dan preventif.
Kemudian memanfaatkan sumber daya keluarga, ya, sasarannya ini juga keluarga secara keseluruhan dan kita menggunakan pendekatan problem solving. Kemudian memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan dan diutamakan pada keluarga yang punya risiko tinggi. Jadi kita perlu tahu keluarga-keluarga yang beresiko tinggi itu yang seperti apa sih? Artinya keluarga-keluarga yang mungkin secara kesehatan dia tidak bisa mencapai level optimal gitu ya. Di antaranya adalah keluarga resiko tinggi itu di antaranya adalah tingkat sosial yang rendah ya, kemudian keluarga yang kurang atau tidak bisa mengatasi masalah kesehatan sendiri, biasanya dari keluarga-keluarga yang secara level pendidikan itu rendah. Kemudian keluarga-keluarga yang ada riwayat penyakit keturunan ya, itu bisa karena resiko untuk turun ke generasi selanjutnya tentunya itu juga meningkat ya. Ibu hamil dengan usia terlalu muda atau terlalu tua itu juga cukup beresiko. Ibu hamil dengan anemia atau kurang gizi, primipara atau multipara, riwayat persalinan dengan komplikasi, kelahiran prematur, sampai dengan punya anak yang cacat kongenital dan punya anak yang beratnya rendah ya. Tentunya ini adalah keluarga-keluarga yang punya resiko tinggi yang butuh perhatian lebih gitu ya oleh tenaga kesehatan, terutama bidan di sini supaya kita bisa lebih memberikan perhatian yang lebih dan mereka bisa lebih mengoptimalkan kesehatan ya. Lalu bagaimana caranya untuk bisa mencapai atau bisa melibatkan keluarga gitu ya. Kalau dari program BKKBN itu ada pelatihan train the trainer gitu ya, kayak pelatihan untuk apa? Pelatihan untuk pelatih gitu ya, yang berjudul tentang pendampingan keluarga pada saat hamil dan masa bersalin. Jadi memang target-targetnya itu adalah untuk kader, bidan gitu ya, dan untuk keluarga itu sendiri. Nah, yang dilakukan diantaranya itu adalah screening awal kondisi kesehatan kehamilan dengan LC-MIL ya, dengan tahapan screening. LC-MIL ini digalakkan sejak tahun 2019. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan menginput data mulai dari jumlah anak, usia anak terakhir, sampai dengan apakah rumahnya itu layak huni atau tidak. Nah, ini cukup berkaitan dengan dokumentasi yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian mendata hasil ANC dalam buku KIA, sehingga nanti sistemnya itu bisa menganalisa gitu ya, menganalisa bagaimana kondisi dari si ibu hamil ini. Dan kalau misalnya ibu hamilnya belum pernah ANC ya, itu nanti ada tim sendiri yang bertugas gitu ya. Kemudian juga bisa bertugas juga untuk menginput hasil data-data yang janin, sehingga sistem pun juga akan menganalisa. Dan kalau sampai hasil analisanya itu ada kondisi yang perlu dirujuk, tentunya tim pendamping itu memfasilitasi rujukan dan juga tim ANC ya, ada tim ANC. Nah, nanti Ibu-Ibu juga akan belajar tentang peran-peran bidan dalam asuhan kebidanan keluarga. Itu ada peran sebagai fasilitator, motivator, edukator, dan juga ada peran sebagai em, apa tadi, fasilitator, motivator, advokator ya. Nah, di dalam buku Freeman tadi disebutkan bahwa peranan bidan dalam asuhan kebidanan keluarga itu ada 5. Yang pertama sebagai health monitor atau pemantau kesehatan ya. Jadi dalam health monitor ini bidan itu dibantu oleh keluarga untuk bisa mengenal masalah kesehatan gitu ya, terutama yang berkaitan dengan kebidanan dan secara objektif juga bidan bisa mengkaji ya, melakukan pemeriksaan gitu kan ya. Sehingga nanti bisa menganalisa data dengan jelas ya, itu sebagai health monitor atau pemantau kesehatan. Kemudian yang kedua itu adalah pemberi pelayanan ya. Jadi tentunya ya eh, dalam lingkup asuhan kebidanan ya. Jadi pemberi pelayanan pada anggota keluarga yang sakit dan juga memberikan asuhan kebidanan kepada anggota yang memerlukan, terutama si ibu hamil atau ibu dalam proses persalinan. Kalau koordinator ini dia khususnya sebagai mengatur lah ya, mengatur pelayanan-pelayanan kesehatan keluarga yang berkaitan dengan praktek kebidanan baik secara kelompok ataupun secara individu. Nah, sebagai fasilitator itu bisa menjadi pelayan pelayan kesehatan atau memberikan jasa pelayanan kesehatan khususnya dalam lingkup kebidanan. Kemudian yang terakhir pendidik
kesehatan ya tentunya adalah memberikan informasi-informasi, edukasi ya untuk meningkatkan pengetahuan sehingga bisa mengubah perilaku. Nah, inilah peran bidan dalam asuhan kebidanan keluarga. Nah, eh, tadi karena tadi kaitannya dengan pemberdayaan keluarga, jadi perlu kita pahami sedikit konsep mengenai pemberdayaan keluarga. Jadi pada intinya ini adalah to give ability atau enable gitu ya. Jadi meningkatkan kemampuan keluarga untuk bisa melaksanakan apa program-program gitu ya supaya bisa meningkatkan kesehatan keluarga tersebut. Kemudian to give authority itu artinya memberikan kemandirian ya, memberikan wewenang secara proporsional kepada keluarga dalam mengambil keputusan gitu ya. Tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan ya. Dan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam kebidanan keluarga ini untuk supaya bisa mengoptimalkan kebidanan keluarga kehamilan persalinan ya tentunya ada 8 langkah. Jadi ini yang bisa kita introspeksi lagi selama ini dalam prakteknya, apakah kita sudah cukup melakukan hal-hal ini gitu ya untuk bisa melibatkan keluarga. Yang pertama itu adalah membina hubungan baik dengan keluarga ya. Kita konsepnya tidak hanya dengan individu ibu hamil saja, tapi juga dengan keluarga. Artinya, selain kita berkomunikasi yang baik dengan ibu, tentunya kita juga bisa berkomunikasi baik dengan pendamping ya, suami atau mungkin keluarga yang lain. Sehingga kalau misalnya ibu hamil periksa datang sendiri ya, itu kan kita jadi tidak bisa punya akses untuk berkomunikasi dengan keluarga. Artinya kalau memungkinkan ibu hamil diminta untuk didampingi oleh keluarga ya, selalu didampingi oleh keluarga setiap pemeriksaan ya, supaya kita juga bisa menjalin hubungan, kemudian kita juga bisa memberikan edukasi langsung kepada keluarga. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengkajian ya, adanya kesehatan kehamilan dan juga eh, kesehatan keluarga gitu ya. Kalau tadi kaitannya dengan membina hubungan baik itu ada hal-hal kait yang cukup berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi efektif, bagaimana kita bisa berkomunikasi dua arah yang harmonis, tidak hanya dengan individu ibu hamil gitu ya, tapi juga dengan keluarga. Nah, di poin kedua ini adalah kita melakukan pengkajian ya, menentukan adanya masalah. Ini juga sudah termasuk dalam langkah-langkah asuhan kebidanan ya. Yang pertama itu adalah kita melakukan pengkajian data. Mulai dari kita melakukan penggalian informasi, kemudian kita melakukan pemeriksaan ya, itu adalah step yang kedua ini. Apakah kita melihat atau mengumpulkan data-data gitu ya terkait dengan kesehatan kehamilan dan juga kesehatan keluarga. Kemudian yang ketiga itu adalah menganalisa data bersama sehingga yang dilakukan di sini adalah apakah kita sudah cukup melibatkan keluarga dalam pengambilan penarikan kesimpulan atau diagnosa ya. Walaupun memang tadi ya secara ilmu kitalah ya penolong persalinan atau tenaga kesehatan yang punya bekal ilmu untuk menganalisa data, tetapi terkait dengan menginformasikan, kemudian menunjukkan data-datanya gitu ya, kemudian bersama-sama menarik kesimpulan itu tentunya sangat diharapkan oleh keluarga juga. Jadi kalau bisa kita optimalkan. Contohnya misalnya kalau kita ambil kasus anemia misalnya, sebelum kita menegakkan diagnosa anemia, tentunya kita sudah tahu ada beberapa data subjektif yang mendukung, data objektif yang mendukung. Nah, itu kita informasikan kepada keluarga sehingga keluarga pun paham kenapa analisa tersebut ditarik gitu ya kesimpulannya atau diagnosa tersebut yang ditegakkan. Kemudian menentukan skala prioritas, ini kalau memang ditemukan lebih dari satu masalah, perlu kita lihat prioritaskan mana yang paling utama bisa diselesaikan dulu. Kemudian menentukan kesanggupan keluarga untuk melaksanakan tugas-tugas. Jadi dengan kita sudah mengetahui masalah, tentunya kita juga harus meminta kesanggupan keluarga untuk bisa melaksanakan peran-perannya. Contohnya tadi kalau yang muncul itu adalah kasus anemia, kita sudah bisa menjabarkan tuh apa yang bisa dilakukan oleh keluarga di rumah dan tentunya itu kita butuh si keluarga tersebut atau pendamping tersebut bisa menyanggupi ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian menyusun rencana asuhan kebidanan bersama, implementasi dan peninjauan kembali terkait dengan masalah-masalah yang lain. Nah, dalam melaksanakan asuhan kebidanan keluarga ya pada ibu hamil dan juga bersalin itu ada implikasinya. Implikasi itu efeknya ya.
efek lebih lanjut terkait dengan pelayanan yang dipusatkan pada keluarga. Ya, tentunya menjadi asuhan itu diarahkan untuk membantu seluruh anggota keluarga. Artinya, kalau kita mengoptimalkan kesehatan ibu hamil, tentunya ini adalah untuk kesehatan keluarga, gitu ya, untuk memperbaiki generasi keluarga, gitu ya. Jadi memang asuhannya targetnya adalah untuk seluruh anggota keluarga. Cakupan pelayanan kesehatan atau asuhan kebidanan menjadi lebih luas. Nah, ini disebutkan oleh Varney di dalam bukunya bahwa memang bidan itu harus memberikan asuhan secara holistik ya kepada seorang wanita. Secara holistik itu tidak hanya individu wanita saja, tapi harus melihat semuanya. Jadi melihat baik itu dari segi budayanya, latar belakang keluarganya, riwayatnya gitu ya. Jadi secara keseluruhan. Jadi memang disebutkan di situ bahwa cakupan pelayanan atau cakupan asuhan kebidanannya jadi lebih luas gitu ya. Keluarga itu sebagai satu kesatuan yang utuh, kemudian asuhan kebidanan itu ditekankan pada waktu-waktu yang rawan, waktu-waktu yang rawan, ya. Jadi contohnya waktu-waktu yang rawan dalam kehidupan keluarga, terutama pada keluarga-keluarga yang beresiko tinggi tadi. Kemudian asuhan kebidanan secara kontinu dan sistematis ya agar bisa mencapai tujuan. Makanya kita juga selalu mengupayakan continuity of care ya, berkesinambungan. Harapannya supaya sejak hamil itu kita mengenali ya kesehatan ibu hamil, janinnya, kemudian setelah sampai dengan persalinan, sampai dengan dia pasca bersalin, bayinya ya dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah continuity. Perlu pengembangan dan peningkatan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat dan perlu mempersiapkan tenaga kesehatan keluarga atau bidan. Artinya kita memang harus dibekali gitu ya. Bagaimana nih kompetensi bidan untuk bisa memberdayakan keluarga. Nah, itu tadi sedikit konsep pemberdayaan keluarga, ya, konsep kebidanan keluarga 2, supaya ibu-ibu semua punya gambarannya terkait dengan mata kuliah kebidanan keluarga ini. Jadi memang kita sudah samakan persepsi bahwa memang untuk asuhan kebidanan keluarga pada kehamilan dan persalinan ini adalah apa pentingnya memberdayakan keluarga dalam asuhan. Nah, di dalam kebidanan keluarga ini juga kita perlu mengenal adanya asuhan kebidanan kontemporer ya Ibu-ibu. Kalau kita sebutkan kontemporer berarti kita bicara tentang hal-hal yang update ya. Hal-hal yang update atau apa modern gitu ya. Karena kontemporer itu secara istilah ya namanya itu adalah modern gitu ya. Musik kontemporer, tarian kontemporer itu secara istilah KBBI itu modern ya. Kita pahami dulu konsep asuhan kontemporer. Jadi, kalau bicara hal yang modern itu, jadi kita tidak hanya melihat di satu lingkup kecil saja, lingkup atau area di Indonesia saja gitu ya. Tapi harapannya kita juga bisa melihat secara global gitu ya, bagaimana bidan secara internasional. Nah, contemporary midwifery practice ya, itu kalau di buku Varney, Ibu bisa melihat lebih lanjut kaitannya dengan asuhan kebidanan kontemporer ini. Jadi di situ dituliskan bahwa bidan itu dituntut untuk bisa lebih fleksibel dan juga adaptable. Fleksibel artinya bisa menyesuaikan gitu ya. Adaptable juga mudah beradaptasi, sensitif dan responsif terhadap Women's Dynamic Healthcare Needs. Jadi terhadap kebutuhan wanita yang semakin dinamis gitu ya, semakin ke sini semakin dinamis. Nah, kebutuhan wanita itu dikatakan semakin dinamis atau perubahannya sangat cepat itu karena ya sepengalaman kita gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin wanita itu datang ke pelayanan kesehatan atau penolong persalinan harapannya udah bayinya lahir sehat, ibu sehat, udah selesai gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang tentunya berbeda gitu ya. Banyak wanita-wanita yang apa datang ke tempat persalinan tidak hanya ditolong bayinya sehat, ibunya sehat saja, tapi banyak aspek-aspek lain yang diharapkan oleh si ibu tersebut. Contohnya, ibu tersebut ingin didampingi oleh suaminya, ingin didampingi oleh temannya misalnya, oleh saudaranya, oleh ibunya. Atau mungkin ketika proses persalinan, ibu tersebut ingin membawa pakai
jimbol atau ingin diberikan teknik relaksasi dan sebagainya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa oh kebutuhan wanita semakin ke sini tuh semakin banyak. Biasanya dengan peningkatan pengetahuan seseorang, biasanya dia akan minta lebih banyak gitu ya kalau dia tahu dan memungkinkan dia bisa mendapatkan gitu ya. Sehingga tadi bidan ini betul-betul dituntut harus bisa fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Ya, dan saya yakin juga mungkin ibu-ibu di sini sudah tidak ada lagi yang menutup diri gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang baru, referensi-referensi yang baru, se semaksimal mungkin bisa kita upayakan untuk kita segera bisa mengadaptasi gitu ya. Misalnya ada perubahan baru terkait dengan SOP, salah satu SOP tertentu gitu ya. Kadang-kadang memang berubah di satu instansi itu beda apa agak susah gitu ya. Susah bukan berarti nggak bisa, tapi cukup menantang gitulah ya. Tapi ya itu harus dilakukan ya sedikit demi sedikit karena kalau tidak dimulai perubahannya itu tentunya juga tidak akan ini ya maksimal mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jadi balik lagi tadi bahwa memang bidan ini harus dituntut bisa fleksibel dan adaptable. Makanya bidan juga dikatakan di sini diharapkan bisa menjadi agen perubahan yang efektif ya, effective change agent. Kemudian selanjutnya di sini adalah dikatakan juga dengan tuntutan tadi, maka kita diminta untuk bisa lebih memahami bagaimana keadaan yang update gitu ya, baik itu secara lokal maupun internasional. Kemudian bisa beradaptasi terhadap ketidakpastian ya. Kemudian menanamkan diri tentang lifelong learning. Artinya di sini kita juga tahu ya bahwa dulu semakin meningkat ya. Dulu bidan boleh D1, kemudian boleh D3 ya, tapi semakin ke sini kan semakin meningkat. Artinya 2026 diharapkan semua bidan sudah lulus profesi ya. Jadi kita harus selalu belajar ya, karena tidak ada hentinya gitu ya. Kita itu dituntut untuk bisa selalu belajar, pembelajar seumur hidup gitu katanya. Kontribusi terhadap standar kualitas pelayanan seperti penelitian, risk management, dan juga kebijakan klinis. Jadi apa kita juga tidak menutup diri banyak opportunity-opportunity yang lain yang mungkin belum kita optimalkan gitu ya. Kadang-kadang bidan itu ya lebih fokusnya banyak memang asuhan saja gitu ya, asuhan memberikan pelayanan kebidanan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya bidan ini juga bisa menjadi seorang peneliti. Bidan bisa berkolaborasi dengan bidan-bidan akademik ya, tentunya juga bisa memperoleh kesempatan-kesempatan yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai menutup diri untuk hanya fokus pada asuhan pelayanan saja. Baik, nah terkait dengan masa kontemporer kesehatan ibu juga, ini juga kita dituntut untuk bisa mengenali masalah-masalah dan juga tantangan-tantangan kesehatan yang sedang dialami di bangsa Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu dikatakan sedang mengalami yang namanya triple burden. Triple burden ini adalah apa? Indonesia sedang punya beban yang cukup berat gitu ya, cukup berat karena disebut di situ triple burden itu 3 kali lipat gitu ya. Jadi diantaranya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan infeksi baru itu sejak COVID itu ya, kemudian juga ada penyakit-penyakit menular yang belum teratasi dengan baik dan penyakit-penyakit yang tidak menular yang ternyata secara statistik itu naik setiap tahunnya ya. Kemudian ada juga di sini kaitannya dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pola makan, pola asuh anak, ya, pola aktivitas, pola pemenuhan gizi, ya, yang tentunya itu tadi juga sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah tadi. Nah, itu cukup erat kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak yang tentunya juga perlu kita pecahkan gitu ya, atau kita sedikit demi sedikit lakukan upaya-upaya promotif dan preventif ya supaya bisa mengoptimalkan kesehatan ibu dan anak. Kemudian ini juga cukup berkaitan dengan SDGs ya ibu-ibu karena tadi ya tuntutan kita untuk bisa mengenali masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia jadi perlu kita lihat terkait dengan laporan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ya di tahun 2023. Jadi memang permasalahan yang pasti paling besar itu yang menjadi major problem di seluruh wilayah di Indonesia itu adalah stunting ya. Memang sudah terjadi penurunan dari 24 jadi 21,6, tapi masih belum memenuhi target gitu ya. Sehingga kita tahu juga banyak sekali program-program yang diperuntukkan untuk menurunkan prevalensi stunting ini.
Kemudian untuk SDGs mencapai tadi ya menjamin kehidupan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, itu kita juga perlu melihat apakah sudah cukup optimal atau belum nih proporsi persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ternyata memang sudah ada peningkatan dari 2021 sampai 2022, cuman masih belum optimal 100%. Jadi ini yang perlu kita masih menjadi PR ya oleh bidan-bidan. Jadi masih banyak nih persalinan-persalinan yang tidak di apa fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu terkait dengan permasalahan ya, yang tentunya ini juga berkaitan bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat supaya masyarakat juga bisa turut terlibat dalam mengoptimalkan kesehatan ibu hamil dan juga ibu bersalin. Nah, untuk pengertian dari asuhan kebidanan kontemporer itu sendiri ya, ini ada beberapa kata kunci yang harus kita masukkan dalam definisi asuhan kebidanan kontemporer. Di antaranya adalah cara yang modern dan terkini. Jadi yang berkaitan dengan referensi yang terbaru ya, perkembangan terkini. Nah, itu adalah masuknya adalah asuhan kontemporer. Asuhan yang mungkin diberikan selama ini, tapi sudah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu. Seperti kita ketahui, dulu APN mungkin kita sempat belajar ada yang 58 langkah, kemudian berubah jadi 60 langkah ya, sekarang 60 langkah gitu kan ya. Itu artinya pengetahuan itu berkembang setiap saat, jadi harus selalu menyesuaikan gitu ya. Kalau kita mau bilang asuhan kita sudah cukup modern, artinya adalah asuhan kita sudah cukup menyesuaikan dengan perkembangan ilmu. Kemudian tren pelayanan kebidanan dengan teknologi terkini, hampir semua fasilitas pelayanan kesehatan sudah menggunakan komputer gitu ya. Jadi karena memang sudah masuk era komputerisasi ya, jadi hampir semuanya itu pakai komputer. Kemudian yang terakhir adalah tren peran keluarga, klien dengan keluarga ya. Jadi tidak hanya melibatkan individu saja, tapi juga kita melibatkan keluarga. Jadi kalau kita mau bilang asuhan pelayanan kita sudah cukup modern, artinya kita sudah cukup juga dalam memberdayakan keluarga. Jadi kata kunci dari ASKEP kontemporer ini diantaranya adalah ilmu pengetahuan dan riset penelitian terkini, kemudian modern gitu ya, dan juga melibatkan individu, keluarga, atau masyarakat ya untuk bisa mencapai kesehatan yang optimal ya. Jadi bisa kita lihat gambarannya di sini. Dulu kalau di Bangsal ya, dulu hanya ada nakes dan juga ibu gitu ya. Ini nakes dan juga ibu, nakes dan ibu. Tentunya kalau sekarang sudah cukup hampir mungkin semua fasilitas pelayanan kesehatan sudah memperbolehkan adanya pendamping persalinan ya kepada saat proses persalinan. Bahkan mungkin kalau ruangannya memungkinkan bisa lebih dari satu. Itu ya. Nah, ini ada beberapa bentuk asuhan kontemporer yang harus kita pahami. Ya, jadi kalau dari referensi kompilasi Midwifery Update 2021, itu bisa dilihat di situ ya, mulai dari apa sih yang paling baru, dari APN, kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kemudian kaitannya dengan partograf, tidak banyak perubahan, tetapi mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu ditekankan lagi dan dioptimalkan lagi dalam pelaksanaannya. Kemudian ada 5 aspek dasar persalinan bersih dan aman. Ini juga perlu pengoptimalan lagi ya. Pelaksanaan IMD ini sudah hampir semua tenaga kesehatan harusnya sudah tahu terkait dengan manfaat IMD. Namun ternyata dalam pelaksanaannya itu belum cukup optimal. Dan nanti mungkin ada sharing dari teman-teman semua bagaimana pelaksanaan IMD di tempat praktek masing-masing. Kemudian juga ada bentuk asuhan kontemporer yang berupa asuhan sayang ibu. Ini juga hampir semua fasilitas pelayanan kesehatan pastinya sudah mencoba untuk mengoptimalkan asuhan sayang ibu. Dan yang terakhir adalah asuhan komplementer, mengatasi yang mana asuhan-asuhan ini bisa mengatasi ketidaknyamanan, meningkatkan kesejahteraan, dan juga meningkatkan kesehatan. Nah, hmm, asuhan komplementer ini akan kita pelajari di sesi yang khusus. Jadi ada 2 sesi yang akan kita pakai untuk membahas, mendiskusikan tentang asuhan-asuhan komplementer yang populer gitu ya, yang bisa jadi gambaran atau referensi untuk bisa kita aplikasikan juga di praktek kita. Baik, masuk ke dalam tadi satu bentuk asuhan kontemporernya ya, karena kita sudah mulai masuk ke masing-masing bentuk asuhan kontemporer. Jadi di prinsip APN harus kita optimalkan lagi bahwa pada dasarnya
selama kita melakukan asuhan persalinan normal, yang utama kita lakukan di sini adalah membuat si perempuan ini merasa nyaman selama proses persalinan. Jadi apapun itu selalu dikomunikasikan dengan si wanita tersebut gitu ya dan juga keluarga. Sehingga mungkin ada apa hal-hal yang bisa membuat dia lebih nyaman. Nah, itu juga bisa kita tawarkan dan kita fasilitasi. Memfasilitasi perempuan melahirkan dengan posisi sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak juga dari kita sendiri ya, nakes, mungkin belum terlalu apa bisa mengoptimalkan untuk bisa memfasilitasi perempuan memilih posisi. Kadang-kadang kita masih saklek pada satu posisi tertentu bahwa kalau memang sudah proses melahirkan apa posisinya diharapkan apa memudahkan si penolong persalinan gitu ya. Kadang-kadang lebih fokusnya ke kita karena kalau misalnya apa posisinya itu susah di kita gitu ya, tentunya kita juga tidak bisa melakukan pertolongan persalinan. Nah, itu juga perlu kita komunikasikan ya, artinya disepakati bersama dan perlu kita edukasikan. Nanti akan kita lihat ya beberapa posisi-posisi yang bisa bermanfaat dan juga apa cukup aman dan tentunya juga apa kita pun juga bisa memfasilitasi gitu ya. Meyakini kepala janin dapat menyesuaikan diri dengan pelvik, ini kaitannya dengan mempromosikan asuhan persalinan normal yang harus kita lakukan, membuat keputusan klinis yang tepat bila terjadi kelainan yang umum dan tidak berbahaya, meyakini kehadiran keluarga dan teman itu membawa manfaat, karena memang juga kita sudah banyak studi statistik yang menunjukkan bahwa kehadiran pendamping dan juga apa wanita yang memperoleh dukungan dari keluarganya itu secara statistik durasi persalinan itu menjadi lebih singkat dan kesejahteraan selama proses pengalaman persalinannya juga lebih positif. Nah, itu juga harus kita apa samakan persepsi bersama gitu ya supaya kita bisa mengoptimalkan kehadiran keluarga. Mendampingi perempuan dalam persalinan itu membutuhkan kesabaran dan kerja keras ya. Mungkin kadang-kadang kita cukup emosi juga gitu ya. Kadang-kadang apa lupa ini ya ada karena masing-masing individu wanita itu kan karakternya beda-beda, kemudian perilaku atau behavior dia ketika dia dalam proses persalinan dalam menghadapi rasa nyeri juga berbeda-beda. Mungkin terkadang itu sangat berpengaruh terhadap emosi kita gitu ya. Mungkin kita masih kurang bisa meregulasi lagi emosi-emosi yang negatif gitu ya. Tentunya itu juga harus kita optimalkan lagi. Nah, kemudian untuk APN ini ya, fokus persalinannya juga bersih dan aman. Ada pergeseran paradigma yang tadinya kalau kita melakukan tindakan kalau sudah timbul penyulit ya, penanganan komplikasi ini menjadi proaktif. Jadi memang di awal ya, persiapan persalinan untuk bisa mencegah komplikasi. Jadi lebih ke proaktif ya. Kemudian tujuan asuhan persalinan bersih dan aman itu bisa menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayi. Dan masing-masing intervensi yang akan diaplikasikan dalam asuhan persalinan normal ini punya alasan dan bukti ilmiah yang kuat. Nanti Ibu dalam slide saya itu ada beberapa catatan di bawahnya yang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Mungkin Ibu juga bisa apa membaca lebih detail gitu ya kalau mau melihat. Nah, pergeseran paradigma APN ya, ini sudah cukup apa lama juga kita kenali ya. Jadi yang kita lakukan memang dalam APN ini kita melakukan pencegahan perdarahan persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri gitu ya. Kemudian mencegah terjadinya laserasi atau episiotomi ya. Kemudian mencegah terjadi retensio plasenta, mencegah terjadi partus lama, dan juga mencegah terjadinya asfeksi. Untuk mencegah perdarahan pasca persalinan, ya tentunya ada beberapa hal yang kita lakukan, di antaranya ada penggunaan partograf dalam apa memantau kemajuan persalinan, manajemen aktif kala 3, ya itu sudah masuk di ASKEP ya untuk tindakan-tindakannya. Kalau untuk mencegah terjadinya laserasi ya atau meminimalisir untuk melakukan episiotomi, ini tentunya juga sekarang kita tahu bahwa episiotomi ini sudah menjadi tidak menjadi tindakan rutin lagi sehingga perlu apa harus ada indikasi untuk melakukannya. Kemudian untuk mencegah terjadinya retensio plasenta tentunya ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan ya dalam manajemen aktif kala 3 mulai dari kita memberikan suntik oksitosin gitu ya, kemudian PTT gitu kan ya, kemudian melakukan masase itu juga menjadi bentuk-bentuk dari pencegahan atonia uteri dan juga retensio plasenta.
mencegah terjadinya partus lama, yaitu kita melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan partograf. Kemudian mencegah terjadinya asfeksi, ya, kita mempromosikan persalinan normal karena saat ini juga secara ini fenomenanya itu meningkat gitu ya untuk permintaan SC ya atas permintaan sendiri gitu ya karena apa mempertimbangkan ini ya kepraktisan atau mungkin apalagi ada metode IREX gitu ya dan itu juga kadang-kadang jadi dasar wanita juga gitu ya untuk memilih bersalin dengan SC padahal kondisinya normal ya padahal kita tahu persalinan SC pun juga meningkatkan resiko asfiksia. Nah, itu kita perlu promosikan lagi ya. Kemudian selain itu, ini kita ingat kembali ada 5 aspek dasar asuhan persalinan yang bersih dan aman. Artinya sebenarnya aspek ini selalu kita berikan gitu ya. Tapi memang dalam pelaksanaannya harus kita ingat lagi dan kita tekankan kembali untuk bisa kita optimalkan dalam asuhan kita. Mulai dari membuat keputusan klinik yang tepat, melaksanakan asuhan sayang ibu, prinsip-prinsip pencegahan infeksi ya, dokumentasi pencatatan dan melakukan rujukan tepat waktu. Ini terkait dengan asuhan sayang ibu, kala satu. Ini jadi introspeksi kita, apakah kita sudah cukup optimal juga terkait dengan dukungan emosional, pendampingan, menghargai keinginan ibu, kemudian melibatkan peran aktif anggota keluarga ya, mengatur posisi yang nyaman, nutrisi, hidrasi, dan pencegahan infeksi. Mungkin saya rasa sih ini sudah cukup ini ya, dioptimalkan di hampir semua fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Kemudian kala satu APN ini kaitannya dengan apa? Sudah masuk ke teknisnya ya ini nanti yang berkaitan dengan asuhannya langsung ke APN itu di ASKEP ya. Penolong persalinan harus selalu waspada, lakukan anamnesa, bidan harus dapat mengenali berbagai penyulit pada ibu bersalin. Ini juga hal-hal yang perlu kita edukasikan kepada keluarga. Terkait dengan partograf, ini saya rasa tidak update-nya nggak ada yang diperbaharui ya. Masih sama. Di kala dua, mungkin yang perlu kita perhatikan di sini adalah terkait dengan asuhan sayang ibu sebelum evidence base itu zaman dulu ya, sebelum ada evidence base practice-nya, ibu itu justru dilarang makan dan minum ya, dan nggak boleh mandi. Kalau sekarang sesuai dengan EBM itu ibu sudah bebas melakukan aktivitas apapun yang disukai dan apapun yang membuat ibu merasa nyaman. Pemilihan pengaturan posisi persalinan itu tadi terkadang masih banyak yang berpusat pada kita sebagai penolong persalinan. Padahal dikatakan di situ posisi yang paling baik itu adalah posisi yang dirasa paling nyaman oleh ibu gitu ya. Jadi kita upayakan bagaimana kita bisa memfasilitasi posisi tersebut. Dulu menahan nafas, ibu diminta untuk menahan nafas saat mengejan karena dilihat kekuatannya bisa lebih besar, tapi ternyata evidence based practice-nya menunjukkan bahwa pada saat mengejan ibu harus bernafas biasa. Tindakan episiotomi itu dilakukan pada saat ada indikasi saja. Asuhan sayang ibu pada kala 2 ya di sini juga aspek-aspek keterlibatan keluarga juga banyak ya kaitannya pendampingan, pemberian dukungan gitu ya. Kemudian menjelaskan tahapan dan proses kemajuan persalinan ini yang kadang-kadang mungkin kita juga kurang optimal. Kita fokus melakukan pertolongan persalinan tanpa menginformasikan hal-hal yang mungkin akan dialami oleh ibu. Karena banyak statistik yang menunjukkan bahwa ketika ibu itu dijelaskan terkait dengan kondisinya atau tindakan apa yang mau dilakukan pada tubuhnya gitu ya, itu ternyata meningkatkan kepercayaan diri ibu pada saat proses persalinan ya. Kemudian menenteramkan hati ibu memilih posisi ya sampai dengan memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasi. Nah, ini adalah posisi-posisi yang bisa dilakukan pada saat menjelang persalinan dari posisi walking, standing, and leaning, bersandar ya, jalan, berdiri dan bersandar, kneeling, bersujud, sitting, duduk, squatting ya, seperti jongkok. Nah, ini supaya masing-masing punya keuntungannya sehingga ini bisa kita optimalkan ya untuk bisa kita fasilitasi. Nah, di kala 3, asuhan sayang ibunya itu adalah memberi kesempatan ibu memeluk bayi sesegera mungkin, menyusu supaya bisa melakukan inisiasi menyusu dini gitu ya. Kemudian memberikan penjelasan tindakan, memantau keadaan ibu sampai dengan memberikan motivasi pendampingan kala 3.
Kala 4, ya di kala 3 itu ada manajemen aktif kala 3, kemudian ada beberapa keuntungan yang tentunya tadi sudah kita bahas ya, bisa mempersingkat kala 3, kemudian mengurangi jumlah kehilangan darah, dan juga bisa mengurangi angka kejadian retensio plasenta. Nah, untuk IMD ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya mungkin kita semua juga sudah tahu secara teori, secara evidence-based practice ya. IMD ini memberikan banyak manfaat baik itu bagi bayi maupun bagi ibu gitu ya. Di antaranya bisa mengurangi kematian 22% kematian bayi yang berusia kurang dari 28 hari. Kemudian juga bisa menstabilkan pernafasan dan detak jantung bayi. Jadi pada saat proses bayinya skin to skin dengan ibunya gitu ya, ternyata itu adalah tahapan di mana bayi itu juga bisa menstabilkan pernafasannya dan juga detak jantungnya. Kemudian mengendalikan temperatur tubuh jelas ya, karena dalam proses skin to skin itu ada fase di mana mereka saling menyeimbangkan suhu gitu ya antara si ibu dan bayi, sehingga ini juga bisa mencegah terjadinya hipotermi pada bayi. Kemudian memperbaiki atau membuat pola tidur bayinya lebih baik ya. Selain itu juga mendorong keterampilan bayi dan menyusu lebih cepat dan efektif. Dan ini juga banyak studi yang menunjukkan bahwa keberhasilan IMD itu berbanding lurus dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif ya. Sehingga perlu kita optimalkan kembali. Mungkin nanti dari Ibu ada yang bisa sharing gitu ya terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan IMD ini. Karena ternyata memang kemarin dari sharing beberapa teman juga menyampaikan cukup banyak juga gitu ya fasilitas-fasilitas yang belum bisa mengoptimalkan IMD itu dilaksanakan dalam minimal 1 jam gitu ya. Kemudian meningkatkan berat badan, meningkatkan bonding ibu dan bayi ya, mengurangi infeksi. Nah, kalau keuntungan bagi ibunya, ini secara teori kita ingat kembali bahwa ini juga bisa merangsang produksi oksitosin dan prolaktin yang tentunya ini juga akan sangat mendukung keberhasilan ASI, merangsang pengeluaran kolostrum ya, dan juga menunda ovulasi. Oke, Ibu-ibu. Sampai di sini ada bahasan dulu sebelum saya masuk ke komplementer. Ini saya agak ngebut ya, supaya bisa selesai 2 sesi, 2 materi. Baik, Ibu-ibu. Jadi tadi terkait dengan konsep kebidanan keluarga pada kehamilan dan persalinan serta askep kontemporer. Nah, untuk yang askep komplementer nanti itu kita bahasnya sekalian di sesi yang minggu depan ya, Bu ya. Jadi 2 sesi ke depan itu akan kita bahas tentang metode-metode askep komplementer. Sampai di sini ada bahasan dulu, Bu. Apakah cukup jelas tercapai capaiannya, Bu? Cukup, Bu. Cukup ya. Yang penting tadi ya, untuk konsep kebidanan keluarga itu ya memang kita lebih banyak bicara tentang pemberdayaan keluarga. Jadi ada beberapa hal yang harus kita optimalkan lagi untuk bisa mencapai peran-peran kita sebagai seorang fasilitator, edukator gitu ya, sehingga kita bisa mengoptimalkan pemberdayaan keluarga ini. Jadi kita tidak hanya fokus asuhan kita itu pada satu individu saja, tetapi juga pada keluarganya gitu ya. Kemudian selain itu juga tadi sudah kita bahas juga tentang askep kontemporer. Jadi pada prinsipnya askep kontemporer ini adalah asuhan-asuhan yang selama ini kita berikan. Namun dalam pelaksanaannya atau dalam asuhan kita itu kita tetap melihat lagi perkembangan ilmu gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan atau mungkin ada update gitu ya, update ilmu pengetahuan ya tentunya kita juga harus mengadaptasi ya. Itu yang disebut sebagai asuhan kebidanan kontemporer. Selain itu juga asuhan-asuhan yang kita lakukan dengan melibatkan keluarga itu pun juga masuk dalam asuhan kebidanan kontemporer. Baik, kalau tidak ada bahasan untuk materi ini, nanti saya kirim 2 materi kepada Ibu Sipen untuk bisa di-share ke teman-teman semua. Jadi nanti Ibu-ibu tetap absen 2 kali ya, 1 sesi untuk sesi Zoom-nya. Kemudian yang sesi selanjutnya adalah untuk yang e-learning ya, sesuai dengan jadwal yang mungkin juga sudah di-share oleh Bu Nur ya. Baik, saya rasa terima kasih Ibu-ibu semua untuk perhatiannya pada sesi hari ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di minggu depan ya Bu ya, masih dengan saya 2 sesi ke depan.
Dan selamat melanjutkan aktivitas sorenya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama, Makasih, Bu. Bu. Kan tadi aku ikutan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lucu sekali.